Lamine Yamal main jet ski kemarin. Main jet ski. Sama cewek. Sama cewek umur 30 tahun katanya. Oh, suka dia. Bukan suka, maksudnya ya liburan gitu loh. Ya, itu butuh liburan. itu. Ada yang jalan-jalan ke sini, ada yang jalan ke sini. Ada yang kayak lu ke Jepang. Ada yang ke Jepang Ada bareng yang ke Jepang. Garnacho, ketemu Garnacho. Tapi masih dia main bola. Ngapain coba? Liburan ini, Bro. Enggak istirahat. Liburan, Jet waktunya ski itu yang di istirahat. pantai itu. Pantai. Ya yang jadi masalah tuh kesian. Mereka punya anak liburan sekolah, bapaknya malah kerja lagi. Iya, udah gitu loh. Masa enggak Diperes terus. nggak kelar-kelar gitu loh. Kan habis kemarin ada Nation League juga. Ya. Ini lagi nggak kelar-kelar kompetisi main bola ini kesian lo, perlu istirahat sama keluarga gitu loh. Tapi fulusnya banyak. Ya elah. Ada momen yang nggak dibeli sama Fulus. Itu betul. Itu dia, Iya. waktu. Momen. Cuman konon katanya Iya. itu nanti dibeli tuh yang dulu. Oh. Yang terlewati dibeli nanti sama dia. Gitu. Ya, Tapi fisik udah lain tapi. Udah iya. Fisik udah lain. Lain, Bentuk kan lain, udah iya. gendut-gendut. Nggak menarik. Ya. Jadi pokoknya hari ini kita bakal bahas pastinya CWC ya. CWC karena udah mulai berjalan nih beberapa match, dan juga kita bahas sedikit mungkin ada lain-lain kayak rumor transfer ya. dan lu bahas Nation League aja tadi kan. Boleh. Adalah pokoknya itu aja. Itu dia, let's go. Sebelum kita mulai, seperti biasa, yang belum follow, yang belum subscribe dulu YouTube-nya Grombol. Follow semua akun sosial medianya, Instagram, TikTok, YouTube lagi udah tadi YouTube ya. Dan juga dengerin juga Spotify kita. Masuk ke YouTube, ke channel Telegram. Kita udah lumayan banget nih, udah hampir 5.000 lebih. Ya kan 5.000 kita ya? Lebih udah kayaknya. Kita ini udah udah lebih. Kita udah TW 6.000. OTW 6.000, 5.600 sekarang. Jadi follow juga akun-akun sosmed sini, ada gue Arsena Fox, ada Nugi Nugget TikTok, ada Bang Gundo atau Pundit Diaspora di TikTok, Instagram juga ya Sen, Instagram juga Ya, tipis-tipis lah. Bang Gundo ya. Oh, iya. Don Juliano Ada Juliano Sports. Juliano Sports nggak pakai Don. Enggak ada. Itu kita nama Udah, toko Julian Sport. Iya, kita pokok bulu tangkis. Toko betul Di, persis. di Instagram juga gitu. Instagram juga. Iya, Instagram jadi Julian, itu dia. Kita mungkin kayaknya yang kita bahas sedikit lah ya turnamennya lah ya, karena kan mungkin ada yang belum keep up, ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya intinya adalah Club World Cup ini itu ada seperti Piala Dunia tetapi di klub gitu kan. Iya. Dan pembagiannya juga dari masing-masing kontinen tuh ada beberapa pembagian. Contoh kayak dari Eropa nih 12 tim. Dari dari Amerika Selatan atau CONMEBOL itu ada 6 tim. Dari CONCACAF ada 4 tim. Dari Asia ada 4 tim. Dari Oceania juga 1 tim ya. Si Auckland itu yang Auckland. Asia Iya. dihabisin, Iya. digerus sama Munchen. Terus ada juga jalur prestasi atau jalur Messi namanya ya. Oh iya. Oh. Inter Miami Jalur satu tuan rumah. tim. Iya, Tuan rumah iya. itu. Iya. SBMPTN. Iya. Jalur undangan. Udah. Walaupun katanya menang MLS Winners Padahal Cup, harusnya katanya. sih itu tuh yang masuk tuh. LA. Bukan LA. LA masuk, LA masuk. Ada satu lagi gue lupa. Eh, Itulah pokoknya. Dallas, Iya, Martin gitu. Paes Oh bukan. iya. Dan mereka tuh penentuannya tuh dari yang juara kompetisi konfederasinya Sama cupnya. masing-masing. Terus ada Contohnya cupnya. kayak UCL-nya mereka lah, Iya. kayak ACL, UCL, atau di Afrikanya ada apa, dan segala macam itu selama 4 tahun terakhir. Iya. Misalkan gue ambil contoh Eropa aja deh, Eropa dulu. Eropa ini kan 12, 4 dari yang juara Champions League, 8 dari koefisien ranking selama 4 tahun. Betul. Kalau case Eropa nih, Chelsea yang juara pertama kali kan itu dalam 4 tahun terakhir 2021. 2021. Ya, City. Terus ada City. Nah, karena Madrid 2 kali, menang 2 kali, jadinya slot satunya itu dikasih juga ke koefisien ranking. Ya. Jadi harusnya koefisien ranking itu ada 8 tim jadi 9 Ya. karena Madrid menang 2 kali. Jadi Chelsea, City, Madrid itu udah fix masuk. Ya. Nah, sekarang masuk ke pembagian rankingnya kan nih. Ya. Ada Bayern Munchen, PSG, Inter Milan, Porto, Benfica, Dortmund, Atletico. Juve, Atletico, sama Salzburg. Iya. Nah, muncul pertanyaan, mana Liverpool? Barcelona. Mana Barcelona? Barcelona? Ada rules tambahan nih. Jadi lo masing-masing negara cuman boleh ngasih dua klub. Yes. Di case Liverpool, City sama Chelsea udah masuk. Iyalah. Jadi Liverpool nggak bisa masuk. Yes. Contoh juga di Inter, di Italia juga ada kayak misalnya Milan kenapa nggak masuk karena Juve Inter udah masuk. Terus
kayak Juve masuk ya? Juve masuk. Napoli Apa juga. Pai? Napoli juga nggak masuk. Terus ada Juve juga masuk. di Liga Jerman. Kenapa Dortmund nggak masuk? Kenapa Leipzig nggak masuk misalkan Leverkusen contoh juga nggak Leverkusen masuk. nggak Nggak masuk masuk, karena ada Dortmund Dan Dortmund dan ya, Munchen koefisien ya, secara koefisien koefisien di final gitu Iya. loh. Dan ini ada kayak Salzburg masuk, Porto, Benfica masuk karena ranking mereka tinggi tadi. Iya. Jadi Tapi bentar gue potong pertanyaan juga. Porto Benfica itu kan liganya di bawah, setahu gue ya di bawah Eredivisie. Di bawah Belanda ya. Sekarang Sekarang udah Portugal naik nomor 7. Portugal nomor 7 ngalahin si Ngalahin Eredivisie. Eredivisie. Iya. Itu Sebenarnya- dalam waktu berapa tahun terakhir? sebenarnya baru bukan setahun. ini, sorry gue potong. Sebenarnya bukan di ranking liganya, tapi ranking di partisipasinya mereka di Champions Iya, League. sejauh Oh, apa ya. Kan oke. Porto sama Benfica setiap tahunnya di 5 tahun terakhir itu cukup Rutin masuk. Rutin. kayak masuk perempat final gitu. Iya. Itu menambah. Leipzig juga rutin berarti ya. Iya, Leipzig. Makanya kalau kita ngerunut ke apa Liga Prancis, gue cuma PSG yang masuk karena kayak yang lain Marseille dan lain-lain dan Lyon dia Nggak nggak rutin. nggak tidak sebagus apa rankingnya tidak sebagus Porto dan Benfica gitu loh. Jadi pertanyaannya menurut gue adalah kenapa nggak dibagi dua aja, misalnya satu dari Portugal, satu dari Belanda, biar marketnya Ada juga rankingnya. keincer semua. Karena patokan itu ada ranking. gini, ada ranking klub di UEFA, ada ranking klub di apa di liga. Jadi antar liga ada nih, Liga Italia misalnya nomor berapa, lo bertiga, liganya sama satu. Ada juga yang per klubnya, jadi itu terpisah. Oh, Nah ini oke. dihitungnya per klubnya juga, gitu loh. Misalnya Madrid peringkat 1 di Eropa, ini 2, 3, 4 gitu. Ada Porto Benfica tuh di atasnya. masuk. Ya kalau lu type perhitungan koefisien lain itu detail banget ya. Tapi si FIFA menjelaskan secara publik nggak? Publik. Koefisien segala macam. Publik. bukan- Itu kan bukan- bisa dilihat, bisa Ah, diakses. Oke. Jadi Ada. kayak gini, ada beberapa FIFA ranking yang ke skip, contoh Liverpool, Iya. karena Inggris udah ngirim 2 tim. Karena dua-dua juara. Iya, Ada 2 juara. Kalau salah satu cuma Ah. satu juara itu Iya. bisa dilihat tuh Oke. siapa paling misalkan maju. contoh misalkan Liverpool tuh seandainya ranking 4 nih misalkan. Oke. Dan yang juara Champions League kemarin tuh nggak ada Chelsea. Misalkan Iya. Chelsea Oh di iya, cuma ranking City-nya doang. 9, Iya. cuma City doang. Mungkin Itu Liverpool masuk. yang Iya. masuk. Cuma karena Chelsea sama Juara City Champions juara League, Champions lebih League, bagus. udah 2 nih. Karena itu udah diplot Udah. dari pada Jadi saat skip. sebelum nih jauh kan dia dibuat. Itu tuh City juara udah masuk langsung. Chelsea udah masuk karena juara terakhir. Iya. Gitu. Jadi udah nggak bisa kutak-aatik lagi. Iya. Cuman dari segi penonton mereka nggak melihat keindahan football akhir-akhir ini karena pada nggak masuk tim-tim Iya. yang bermain Ya, cantik. itu Kecuali resikonya. PSG. Itu resikonya. Iya. Kalau marketing udah hancur lah ini turnamennya memang Ya, gitu. sampai Mungkin diskon masih kan. pilot kali, ini Tahu nggak lo? pertama. Iya, diskon sampai mungkin diskon pas tiket. Karena emang sebenarnya PR-nya FIFA tuh adalah gimana? Karena mereka kan ngebawa narasi adalah kenapa sih ke World Cup ini ada? Mereka bawa narasi bahwa ini lu punya Piala Dunia negara. Yang mana lu ada negara-negara yang misalkan contoh kayak misalkan New Zealand atau siapa gitu. iya. Negara terpojok yang bisa lolos. Nah, mereka ini ngebawa cerita, ya walaupun ujung-ujungnya duit ya. Emang ngebawa cerita, ngebawa narasi bahwa ini tuh fairness untuk semua klub. Ya, tapi satu sisi itu Nah. bukan fairness. Nah, ini Nation League Nah, kaitannya. mereka akhirnya ngebagi kan nih parameternya gimana Ya. caranya ada klub-klub yang dari Oceania masuk, yang dari ini masuk ya dengan parameter itu. Oke. Kalau Berarti menurut gue kan itu udah ada ya turnamen sebelum yang Piala Dunia antar klub. Kalau itu kan Yang jelas. Corinthians juara tuh. Ya itu udah jelas dari Itu apa? udah jelas dari pemenangan. Dari Gini, di pemenang dunia antar- ini kan ada 7 benua. Di dunia ini Iya. 7 benua. Ya udah dari pemenang setiap 7 benua itu. ya udah selesai. Ya, itu harusnya kayak gitu aja. Kenapa dibikin Nah, semakin rumit itu? karena gini, itu kan direncanain sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi kan FIFA harus buat plan nih. Nggak bisa kalau FIFA mau buat itu semenarik mungkin 20 tim dari Eropa, make sense gitu. ya. Betul. Itu lebih make sense. Super League lah misalkan Kayak contoh. Super League, contoh 20 tim nih masukin dari situ lebih menarik secara penonton. Iya. Tapi secara partisipasi, secara diam karena tadi Basya bilang dia mau bikin menyeluruh, mau nggak mau dia masukin lah nih Auckland City, dia masukin lah dari kepulauan Hawaii atau apa, Misalkan gitu ya. misalkan begitu. Jadi nggak salah. Dan ini 4 tahun lagi akan seperti ini. PSG udah pasti masuk. Terus yang udah ada 4 tim atau 5 tim masuk tuh juara di masing-masing. Yang juara musim ini pokoknya Ya. yang juara di masing-masing kompetisi konfederasi. 2025 musim ini itu udah otomatis masuk di 2029. 2029 4 tahun Jadi depan. emang nggak bisa kita bilang kenapa nggak tim-tim ini? Ya tujuannya kembali ke awal, selain duit mereka mau Menyeluruh semuanya. ya fairness Worldwide dapat semua. gitu. Tapi kalau di sisi lain nggak cuma fairness dan duit aja, FIFA ini kan ngikutin Nation League. Gitu. Mereka Maksudnya ngikutin cukup iri UEFA. lah. Ya, Menyaingin UEFA. cukup iri dengan suksesnya Nation League. Udah berjalan hampir 5 tahun. Tapi Nation League juga nggak begitu sukses sih. Nah ini sebenarnya lu akan melihat suksesnya World Cup klub itu di knockout stage. Oh, Nation jadi League belum sama. bisa kita judge di sekarang. Belum. Nation League sama.
nggak menarik di grup set. Begitu lu masuk knockout stage, selesai itu berubah. Kenapa? Karena gini, kalau lu logisnya adalah tim-tim malas. Ngapain gue ikutan national gini-gini? Di awal tuh malas. Tapi begitu udah lolos, lu punya urgensi untuk juara. Gitu loh. Ya mungkin buat kita penonton nggak penting, tapi buat mereka, buat negara yang nggak juara Euro, gila banget sih. Animonya gila. Lu lihat setiap semifinal dan final Nation League dari berapa tahun lalu itu seru banget. Dan lu lihat deh, secara quality pertandingan, secara fight itu beda sama di knockout stage. Beda banget. Dan di beberapa perempat final tuh ada 2 leg loh. Kemarin dibikin. Sebelum masuk semifinal itu 2 leg. Seru. Jadi emang nanti arahnya akan ke sana. Lu akan melihat klub World Cup di knockout stage itu akan jauh lebih gila, mau secara tactical, secara fight, secara animo. Karena ya misal di Liga Champions, Piala Dunia, World Cup, itu pasti di knockout stage nggak bakal seseru itu. Begitu lu udah masuk babak, lu kalah, lu gugur, baru kenceng. Baru ada urgensi ya. Itu yang terjadi di klub World Cup. Makanya kalau untuk sekarang penonton dikit, fenomena. Ntar lu lihat di perempat final baru rame lagi. Tapi nggak sesepi itu ya. Nggak sesepi itu juga. Dan maksudnya karena selain tadi kan dia ngebahas fairness tadi, dia ceritanya si FIFA-nya adalah kita ingin ngebuat fairness ke semua pihak klub di dunia. Dengan kan narasinya adalah uang dalam artian lu baru partisipasi aja dapat 28 juta gitu. Total 1 miliar dolar. Lu juara dapat 125 juta. Betul. Dan sekali menang juga dapat. Ya bagi klub-klub yang kayak tadi kayak Auckland City. Wah, ini ya udahlah gue hadir doang udah amat tidak dapat 28 juta gitu loh. Tapi buat klub-klub kayak klub top Eropa yang ini ya lebih prioritasnya ya kayak Inter gue ngomong Inter Juve dulu nih. Inter Juve, Munchen yang mungkin uangnya tidak sebanyak klub Premier League. Itu kan mereka butuh uang buat transfer window kan. Yang mereka pasti mau lu pemain, udah waktunya liburan nih. Lu butuh duit buat transfer window nih. Buat Inter sama Juve terutama. Jadi mereka bakal all out juga mainnya nih. Itu point of view dari owner klub ya. Kalau point of view pemain sih kesian. Makanya capek, kesian gitu. Terus ngomongin mungkin juga beberapa klub yang Brazil yang dari CONMEBOL apa segala macam, dan beberapa klub kalau Asia sih kayaknya juga ada yang menang tuh. Klub Asia yang dari Arab kayaknya nggak terlalu mikir duit lah ya, karena duit mereka udah banyak. Tapi ada beberapa klub yang ini butuh duitnya, makanya mereka nge-treat ini serius. Terus juga menurut gua satu sosial juga. Lu bayangin kalau kayak Auckland City lu dapat publikasi publik. Lu siapa yang tahu Auckland City sebelumnya? Gue taunya Auckland FC yang di Australia. Iya, mentok-mentok paling yang daerah Oceania doang kan. Kayak contoh kalau dari Australia misalkan lu fans Brisbane Roar misalkan. Ya lu pasti tahu nih Auckland nih. Tapi kalau tim dari fans dari CONMEBOL dan Amerika mana tahu Auckland City gitu. Al-Ahli aja ada 2. Iya betul. Lu dapat publikasi. Satu Al-Ahli Mesir ya? Beda huruf belakangnya. Iya. Bertahu juga gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu dapat exposure dan segala macam, followers makin meningkat apa gitu-gitu, value-nya naik. Terus ngomongin bagi Amerika itu sendiri, tahun depan kan Amerika jadi host. Ya, host kan. Ini juga ibarat kayak trial. Sebenarnya kayak dulu juga konfederasi juga Piala Konfederasi Negara pun dulu jadi ajang sebelum Pildun kan. Iya, betul. Sebenarnya sama juga kayak gini, mesti dia ajang kayak Pildun itu seperti ini nih. Oh, yang Jerman sempat juara ya. Brazil 2013. Jerman 2017. Iya, betul. Udah enggak ada lagi sekarang ya? Udah enggak ada. Sayang banget. Jadi ini bakal bener-bener bagi-bagi klub. Tapi gue penasaran juga sih dengan price yang dia kasih. Dengan maksudnya setiap pertandingan yang dia menangkan, itu kan berarti semua rata. Auckland dapat sekian, Madrid dapat sekian. Pas awal datang rata. Awal datang rata. Cuman ntar setiap stage kan dapat tergantung hitungannya berapa. Sekali menang juga dapat. Ya. Tim Afrika dia menang tuh, Sundowns dapat 2 juta dolar. Iya. Lumayan banget lah itu tim dari Afrika. Berarti nggak ada maksudnya nggak ada sistem lu gede lu gua kasih segini buat datang kayak ngundang. Nggak ada. Semua sama. Cuman Madrid tau gue dilebihin. Enggak dilebihin. Yang punya turnamen lebih lah. Kan kalau gua nggak tahu juga. Iya, setahu gue dilebihin. Kalau itu minta. Kenapa dilebihin? Enggak, Madrid soalnya kan di-invite kan. Dia nggak mau datang awalnya. Ini kalau gua salah tolong dikoreksi ya buat penonton ya. Seingat gua tuh awalnya mau dikasih 50 juta. Buat datang doang. Ditawar jadi 60 gitu maksud gue, baru mau. Ya pokoknya gue nggak yakin kalau orang tim sebesar Real Madrid apakah bisa mau datang dengan price yang sekali datang segini. Ada rate-nya datang buat jadi ikut turnamen. Ini bukan ngejelekin Madrid juga ya. Yang ngerti dia sekali bermadrid bro. Maksud gue cuman menurut gue itu
suatu hal yang gede juga karena kalau lihat prize money-nya Champions League itu kan lu main dari awal sampai habis itu kan ada belasan sampai puluhan game kan. Hampir setahun. Itu lu dapat sepertiga Kecil, iya, seperempatnya di satu match partisipasi doang. Jadi sebenarnya itu juga gede. Dan tadi ngomongin sisi klub yang kecil ya, tapi ada juga point of view lain di mana ke klub Eropa yang dapat 12 slot. Yang kan lebih banyak daripada yang lain. Sebenarnya itu tadi lu bahas kan gimana lu mau ngebuat ini entertaining. Ya lu ngelibatin 12 tim Eropa lebih banyak daripada yang lainnya. Benar, itu masuk. Masuk akal dong. Tapi nih pertanyaannya adalah apakah ini juga bakal fair ke klub-klub Eropa lain yang nggak masuk? Kita ngomongin PSG deh dengan duit yang melimpah. Tapi klub kayak lain kayak Marseille. Lyon, kan mereka nggak ikut nih. Mereka nggak dapat duit dong. Otomatis ini kayak kompetisi yang untuk klub-klub Eropa mungkin ya, yang kaya makin kaya, yang miskin nggak dapat duit. Itulah dunia. Kaya makin kaya lagi. Iya. Sebenarnya itu udah Hukum alam. Hukum alam sih. udah berjalan. Yang jadi Hukum masalah alam, soal yang kaya makin kaya, miskin makin miskin itu kan paling persoalan itu salary cap ya. Iya. Yang nggak ada sistem dari UEFA atau FIFA gitu loh, atau minimal budget, maksimal audit keuangan lain-lain untuk para klub. Ini masih gamblang banget sehingga ada kesenjangan. Even Bayern Munchen kalau peraksasa saja, kenapa tadi Nugi bilang kan Bayern Munchen duitnya nggak apa? Nugi atau Basya tadi bilang duitnya tuh disamain sama Inter sama Juve nggak terlalu banyak karena kalau Jerman itu kan ikut pemerintah, semua diatur, finance-nya diatur 50+1. Lebih balance ini. Lebih balance gitu. Jadi mereka emang nggak bisa jor-joran, cuman secara keuangan sangat sehat. Itu semua sebenarnya semua tim Bundesliga hampir ada yang bangkrut karena itu. Nah, kembali lagi menurut gua ya berarti klub-klub yang nggak ikut ya lu fight lah Buat ikut iyalah. cewek-cewek ini. Iyalah, lu fight lah. Tapi privilege apa dari pemain biar dapat apa maksudnya, ngerti nggak maksud gue? Kayak itu kan keuntungannya bagi klub, bukan pemain. Betul. Pemain justru niatnya istirahat. Itu kan akan ada terjadi kontradiksi tuh di situ. Pasti gue yakin ada bonus sih. Gue pengen ikut, pasti ada bonus ya. Pasti bonus. Gue yakin sih mereka bakal dapat bonus. Iya, ya, sebenarnya kayak istilahnya kasarnya tarkam lah. Lu di luar liga kan main tarkam. Jadi kayak gini anggapnya tarkam, lu dapat per gol berapa per match. Tapi terus juga pride ya, maksudnya kayaknya Infantino itu nggak sebodoh itu untuk merancang klub World Cup ini. Dengan dia desain piala dan dia undang influencer, dia sampai datang ke studio ESO Speed buat ESO promosi. bahkan ESO Speed sampai dikasih dia pakai baju jas 1 menit, presiden, 1 menit jadi FIFA presiden. Itu pecah banget. Biar marketingnya jalan juga. Ini kan lu yang lu lihat sisi di Amerika. Kalau 4 tahun lagi di Eropa pecah ini. Oke, berarti gini aja, kita asumsiin satu-satu. Di tahun berapa, di berapa kali CWC ini bisa animonya segede World Cup? 2029 udah gede. 2029 udah gede. Sebenarnya menurut kalian gimana? Kalau segede World Cup berat lah. Enggak, itu kan titik tertinggi daripada sebuah turnamen kan, Champions League, World Cup, 4 tahun lagi. Iya. Menurut gua animo itu jadi tinggi itu ketika penyesuaian jadwal. Ada berapa banyak faktor ya. Tapi yang gua mau bahas sekarang adalah jadwal dulu nih. Kita ini kan lagi burn out nonton bola sebenarnya kan. Sebenarnya dari fans ini, kita ngomongin pemain juga deh, kita ngomongin fans juga sebenarnya kan. Emang ibaratnya gak ada kata bosen lah untuk bola, tapi pasti ada bakal fase benar nonton bola. Lu nonton Liga, nonton Champions League, nonton FA Cup, nonton Timnas. Pasti bakal ada fase ini kayak lagi liburan, lu mau liburan bentar deh. Nah, kalau lu compare sama kayak contoh American football deh. Mereka tuh main cuman kalau nggak salah ya 17 game dalam setahun. Tapi itu 17 game gila-gilaan semua. Yang orang tuh sangat menantikan. Bener. Karena psikologis tuh. Psikologis nih, kapan lagi nih gue bakal nonton. Sedangkan lu sekarang setiap 3 hari main. Tiba-tiba udah kelar Nation League. Tiba-tiba musim baru. Belum apa. Abis ini kan pramusim lagi, ada tur-tur yang lalu ke Singapura, ke ini. Jadi kapan breaknya? Jadi fans nggak ada dibikin rasa penasaran justru, apa yang terjadi ke depan gitu. Gue malah mikir kebalik. Justru ini kita bakal di era digital yang semua aksesnya gampang. Ini akan untuk orang-orang seperti kita, penonton, banyak industri yang akan terangkat. Sebenarnya ini kembali ya ke ekonomi. Kalau UMKM lagi, semuanya terangkat dong. Lu bayangin kalau sepi media bola kayak kita, kayak yang lain-lain, lu bingung nanti. Ya? Bingung mau bahas itu yang pertama. Yang kedua, animo cup turnamen menurut gua selama gua nonton bola itu akan terjadi. Ini kita bicara negara ya. Maksudnya yang kayak Piala Dunia, kalau Champions League kan banyak match ya. Kalau ke klub World Cup Piala Dunia Euro kan 7-6 game. Itu gua bakal tekanin, lu lihat di knockout stage. Lu jangan tutup mata di group stage. Tutup mata. Untuk semua Euro, Piala Dunia tutup mata. Lu akan melihat sebuah animo itu nanti di knockout stage. Karena apa? Karena udah filtering.
gitu loh. Bagus. Cuman mungkin Karena nggak mungkin FIFA juga bikin terlalu sentris banget, udah klub-klub jago aja misal gitu. Nah, yang lo harus tahu lagi, tiap tahun itu, dalam 4 tahun ada tahun ganjil, tahun genap. Nah, nanti tahun 2027 itu kosong, nggak ada. 2026 ada World Cup. 2007 bakal kosong. Jadi peta ini sebenarnya nanti bakal ada fase Euro 2028 gitu. Selangnya 2 tahun. Nation League ada 2027 tuh. Hah? Bukannya sela-sela ini Ada, maksud gua Nation League ini kan udah dari satu season di kompon. Oh, berbarengan. Iya dong. Iya. Kan setiap internasional break main Nation League. main Nation League gitu. Bukan dalam satu sesi 1 bulan lu buat turnamen. Bukan cup. Ya, nanti akan ada jedanya. Kayaknya ini lagi diatur sama dia gitu loh. Nggak bakal mungkin setiap tahun, setiap summer itu ada turnamen. Turnamen yang jangka panjang 1 bulan. Tapi koefisien dari yang Basya bilang, Basya kan bilang Ya. terlalu Betul, Amerika- dibandingkan Amerika yang dikasih jeda kita penasaran. Ya. Kalau Cuman- bola dikasih penasaran cuman dalam waktu 3 tahun sekali dikasih rehat, tetap aja kita nggak ngerasa penasaran. Paham, cuman yang ini kan culture ya. Lu Amerika itu, kita bicara worldwide sama Amerika. Kenapa Amerika nggak suka bola? Cuman satu, nggak ada jeda. American football, baseball, Semua jeda. basket itu tuh banyak time out, Banyak breaknya ya. banyak break ya. Gitu, mereka tuh bosan menonton full match. full match 45 menit. Dan salah satu itu pengaruh ke marketing dia. Dia taruh iklan tuh nggak bisa lama. Kalau di kayak baseball gitu-gitu dia bisa. Tapi Ada FIFA itu kan mikirin sedunia. Kalau makanya ini kan cuma awal. Nanti kalau itu main di Eropa, buset animonya kayak apa? Jadi ini cuman karena kebetulan 2026 ada World Cup. Di Amerika. Kalau World Cup bukan di Amerika, gue yakin gak bakal di Amerika tuh game. Yakin 100%. Dan animonya pasti lebih tinggi Pasti lebih tinggi. Jadi ini lu tunggu aja. momennya. Semua ya lu kayak nih bosan. Udah masuk knockout stage. Lu pada nonton. Ya balik lagi karya pertama. Ya. Lu bayangin nggak selalu klub-klub nih, kita bagus. bicara sekali lagi ya. Kita klub-klub gede kayak Madrid yang tadi Jerry bilang sampai nego harga, udah masuk knockout stage, nggak mungkin dia mainnya pelan. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena mereka ngejar price tadi. Itu maksud gua, Ngejar jadi price, dan price-nya gede dia, banget juga. dia bisa ngukur juga gitu. FIFA bisa ngukur, oh ini klub-klub kayak Madrid, klub-klub kayak ini, ya lawan Auckland gini mah, mereka menang. Mereka pakai gigi 1 bisa. Ntar lu bakal lihat di knockout stage, pasti ini kenceng semuanya. Nggak mungkin dari pemain, dari klub tuh, wah udah nanggung, udah jauh. Lo psikis ya, udah jauh. Tapi PSG Atleti kemarin gigi 1 dua-duanya loh. Iya gigi 1 Coba coba. gua ada kunci tadi kan kunci ngomongin kualitas. match ya. Gue mungkin akan awali dengan opening match dulu nih. Al Ahly sama Inter Miami. 0-0. Ya. Soalnya enggak. Masa Maksud gua, bahasa ini? Kenapa? Karena itu ada Messi. Oh, iya. Masa kita nggak bahas klub yang ada Messi Oke. ya gitu loh. Ya ini Menurut gua lu harusnya bahas Al Nassr dulu sih, kenapa nggak ikut? Al Nassr nggak ikut kan karena Karena presidennya anti Ronaldo ya? bukan. Karena Ronaldonya mau kan ada tuh kalau nggak salah siapa yang ngomong? Gue liat video deh. Hoax. Itu hoax ya? Yang mau nyari klub. Ronaldo ditawar. Kok hoax sih kan dia ngomong sendiri? Kagak, Chelsea itu tuh hoax. udahlah. Ayolah saya. Dia Mat. masa Ronaldo bohong di interview saya. Ronaldo juga manusia ya. Masa dia mau kalah sama Messi? Enggak, gue nggak percaya itu karena Ya maksud gak agak bullshit kayak kita nawarin. Emang lu tarkam? ya enggak. Kalau maksudnya, lu- kalau ini sepak bola. Gue percaya skenario Ronaldo ditawarin, gue Gak percaya. ada. Yang ditawarin tuh Neymar. Cuma nggak tahu siapa klub yang nawarin. Oh, Belum tentu Inter Miami. nggak ada. Nah, pokoknya Inter Miami 0-0 si Al Ahly gagal penalti ya. Ya gak penalti. Gagal penalti, ya pokoknya ini boring lah. Ya ini sebenarnya karena Messi nolak ISO speed sih kayaknya ya. ISO speed kesel kan dia. Iya. Cuman dia delay. Ya. Terus kita ke game yang ini tim profesional melawan tim Tim amatir. paruh pekerja. 10-0 lu bayangin. Gila. Itu Bapak-bapak dihitung part-time tuh gajinya kasihan satu klub banget. Auckland City masih 10 kali lipatnya gaji per minggu Harry Kane. Makanya Harry Kane doang ya. dan Kesenjangan sosial. Jauh tuh. dan menurut gua itu penampilan yang profesional sih dibayar sih. Oh, iyalah. Iya. Karena Setuju. kalau lu main kayak main malas-malasan lu tuh gak respect sama Auckland. Iya. Benar. Dengan Ngecilin. iya. Dengan lu ngebantai 10-0, Iya. berarti oke gue mau serius. Bahkan di sebenarnya kan orang bilang, harusnya 20-0, 30-0. Lo enggak. Main basket lu. Bayarnya juga tahu nih kondisi Amerika yang lagi panas apa segala macam. Wih, Amerika lagi panas loh. Gue serius, 30 tapi gue derajat. mainnya profesional juga. Ada skala yang gue atur. 10-0. Itu 10 shoot 10 gol. Ya.
Gila ya. Gila itu. Saya tahu lagi. Respect sih. Iya. Ya, Lu main justru dan itu udah dilakukan Bayern bertahun-tahun. Kan biasanya dia ada friendly sama satu klub, gue lupa klub mana. Iya, 23-0 gitu. Iya. Oh itu klub divisi 3-nya mereka ya? Iya, jadi Bayern memang selalu respect kayaknya sama lawannya. Iya, FC Bochum kalau nggak salah. Terus dia apa namanya, ada juga game PSG Atletico yang di sini Atletico dapat kartu merah. Terus PSG menang 4-0. Gila, PSG terbang-terbang ya, walaupun PSG tadi gigi 1 aja begitu loh. padahal dia bilang boleh gigi 1. Enggak, sebenarnya kalau si gigi satu mah menurut gue emang PSG efektif aja gitu loh. Dan Atletico nggak sehebat itu juga. Udah nyambung. Maluyu loh Bang golin lagi Bang. Iya. Maluyu. Itu kampung Maluyu. Ayo. Dan kalau lu ngeliat ya, jadi gol Ruiz kan udah 19, Vitinha, terus Mayulu 87 ya. Jadi Dikangin aja. 2 gol setelah 2-0 itu terjadi, Lenglet kartu merah menit 78. Masih ada Akhirnya tuh. PSG nambah 2 gol Kan lagi. dipermanenin. Di permanen ini. Mainin si Mayulu dan Lee Kang In akhirnya dapat Penalti itu ya? penalti, iya. penalti. Nanti aja yang ngambil dikangin, ngecilin juga. Ya, kalau ngomong Gigi 1 banget. Makanya setahu gue udah pada diganti deh permainnya. padahal squad startingnya juga gila loh. Cuma Hakimi, Dembele Skelia, cuma Marquinhos, diganti. iya cuman Dembele lagi sholat itu Iya. jadi namanya. Diganti sama ini juga si Atletico juga full tim Gol dan jar. si Marcos Llorente bilang nih tadi Ucap panas banget dan gue denger Bang, Koci tolol juga aja. ngomong nih, Koci ngomong panasnya di sana itu tuh panas kering. karena nggak Iya nggak lembab gitu, kering jadinya 50%. capeknya tuh ekstra gitu. Iya sih, kebayang. Kayak Kebayang. pakai hair dryer lu di muka. Oh. Jadi Nggak lembab sama sekali, kering. sekarang lanjut ke match nggak penting. Nggak penting juga. Gak pentingnya apa emang? Palmeiras Porto, Botafogo Gue tonton Seattle. 90 menit itu. Botafogo, Palmeiras Porto. Seattle Sounders, Oh, iya. nggak penting. Enggak. Terus ke Oh, enggak ada yang nonton tuh. Bohong. terus ke match yang ini sebenarnya match debutnya Dilap. Dilap. Dela. Dilap. Dia bicara banyak gak di match itu? Dia menurut gua bicara banyak untuk debutan. Jadi ngomong dia apa aja ya? dia Enggak dong, asis. maksudnya Oh. mainnya. Dia Dari segi permainan kalau Dari kata. segi kita ngomongin line up dulu ya. Line up ini Chelsea bisa dibilang hampir full team, Full team. cuman full team lah ya. Full team. Ya full team dan main center back-nya ada Rabiot, Tosin sama Colwill. Sisanya full team. Neto main, Madueke main, Full, keren Palma banget, main, Neto. Jackson juga main. Pecah gue lagi kan. Terus Ngambil. ngomongin si LA ininya dia sebenarnya full team tapi di sini ada nama-nama kayak Giroud, dia baru masuk sebagai subs tapi. Marco Reus? Ya. Oh, Dan, Reus dan ada ada. juga Iya. pemain Reus keturunan sih, Indonesia. ada umpannya bagus banget loh. Siapa keturunan Indonesia? Ari Wibowo. Oh, Ari Wibowo. Oh, dia Iya. main? Tapi nggak main. Cuma masuk ke Yang DSP. dari Wibowo ya? jadi Bukan striker. dong, Oh, itu beda ya? Persik Kediri Oh, Persik zaman ya. dulu. Ya kalau ngomongin game biasa lalu ngeliat Chelsea yang maksud gua apa passingnya oke, movementnya Jackson fluid bagus loh. ke depan, Jackson bagus. Lu nonton? Nonton Boleh. extended highlight 30 menit boleh lah. Lu nonton? Ini ya, Extended coba highlight. coba jelasin. Menurut gue ya Chelsea mungkin yang bisa diarah cuma Jackson kali ya, maksudnya nunjukin kalau dia bisa berbuat banyak walaupun Delap masuk tapi nunjukin kualitasnya, dia bisa main di winger juga. Banyak banget tadi kita di match yang menang 2-0 lihat sisi kreatifnya. Si Delap. Bukan Jackson. Tapi pas Delap masuk juga ya tapi match pertama ya, masa masih Hitung-hitungan chemistry. lu ke depan siapa yang bakal dipasang? Kayak dua-duanya bareng. dua-duanya bareng. Jackson bisa ditaruh ke wing kiri soalnya kan wing kirinya Chelsea gede bong kayu semua itu sih. Nkuku kan mau jual, Nkuku Oh, iya. 13 nama salah satunya. Paling ada masih ada Sancho paling kan. Sancho enggak juga lu, Bro. Permanen. Enggak, belum. Sancho enggak. Enggak apa-apa. Orang Sancho Sancho disuin ke enggak. Napoli. Napoli ya? Iya, Napoli disuin bareng. ke Tapi Napoli. Jackson lah menurut gue Jackson bisa Jackson. ditaruh wing kiri dan Palmer sih masih Dengan nomor 10-nya ya. dengan nomor 10 masih deg-degan dia kayaknya. Dan gue ngeliat di bahas Delap ya, menurut gue Delap di match kemarin itu emang ya Delapnya Ipswich yang dia cara mainnya tuh dia bukan striker yang stay di tengah, dia striker Jemput dia. yang mobile, yang jemput bola dan sering ngedrift ke kanan, ke kiri. Jadi ini striker sebenarnya dengan sistem environment yang bagus nih orang bakal jadi striker yang klinis menurut gue. Dia dulu supir soalnya. Jadi bisa ngedrive ke kanan ke kiri. Oh. Agak bingung Asal. nyapuinnya kemana. Enggak bercanda. Kalau di elap masih sama Delap Iya. gitu. Jadi dia tiba striker gitu dan komplit lah, all rounder striker. Cuma menurut gua Chelsea masih tetap butuh striker yang tipikal target man, ya Osimhen lah, Diego Costa, Drogba. Dan inilah makanya kalau pendapat pribadi gua maksud gua saatnya
kalau gua ya, mungkin Ole beda dan beda. Satu jual Jackson. Lu beli Osimhen, jual Jackson. Lu punya Osimhen dan Delap kan bisa mungkin agak beda dikit sama Jackson tapi all rounder kan. Dia bisa build up juga bisa. Dan lu ngasih passing through ke dia tuh bisa lari sama pemain sama back lawan. Diajak lari, Bukan ayo lari juga. bisa. Walaupun mungkin kelemahan dia sekarang menurut gua dan itu juga deep switch gua ngerasain. Mental. Dan gua nonton terutama ya karena waktu itu kan kayak lawan Arsenal, lawan Liverpool segala macam itu ketika ketemu back yang emang punya body balance yang kuat, Kalah dia. masih agak sedikit kalah. Cuman pintar dia tadi dia punya movement dan punya intelligence yang bagus. Tapi itu untuk nggak maju dimilikin kiri. juga sama Jackson. Jackson setahu gue juga mobile juga. Dia mobile tapi Terlalu mobile ya. Iya. Iya, Body balance kurang. Masalahnya ini bukan ngebandingin Delap sama Jackson ya. Mungkin Jackson masih di atas. Mungkin. Gua nggak tahu Faisal gimana. Masih lah, Cuman masih lah. lebih ke profil pemain aja. Lo kan punya Jackson karena striker yang komplit. Iya. Lu udah punya Delap nih baru beli nih. Ya udah saatnya lu upgrade Jacksonnya ke goal getter. Osimhen lah siapalah. Karena kalau ujung-ujungnya beli siapa lagi? Ekitike lagi beli ini sama aja. Tapi kalau menurut gue emang kalau Jackson mau diplot sebagai left wing ya bisa juga. Atau kalau emang mau jadi left wing buat gantiin Sancho gitu kan. Sancho, iya. Jadi dia nggak perlu beli left wing lagi. Jackson ke kiri mungkin bisa. Tapi Pernah ada perlu- record dia main di wing. Ada. Memang Bagus. bisa main di left Bagus. wing di Villarreal dulu ya. Iya. Ya udah. Jadi gua Bagus ya. gua percaya yang namanya historis. Ya udah beli. Gua percaya namanya historis di mana Chelsea itu sukses ketika mereka punya goal getter. Oh iya. Oh, keren pelatih Itali. Bahkan Italia juga. Bahkan kalau ngomongin Champions League juga mereka kan punya Giroud. Ya. Giroud. Giroud yang benar-benar pure number 9 gol lawan Atletico Madrid itu juga ini. Jadi butuh orang-orang yang benar-benar goal getter tadi. Drogba, Costa. ya. Enggak, di dunia juga Gitu. sekarang siapa lagi? Ada Osimhen buat gue tuh. Osimhen itu gua udah pas sayang. banget. udah. Osimhen paling sama Vlahovic. bisa. Tapi nggak cocok di Chelsea sih. Iya, Vlahovic lebih mobile nggak sih? Enggak, dia justru Enggak yang bener-bener kayak Lukaku lah gitu. Sesko. Cesko asik. Sesko Itu juga sebenarnya Iya. Tapi Masuk. dia kreator juga sih, Tapi Sesko. sebenarnya kalau lu mau real yang ini ya Charlotte menurut gua. Sorlot sih. Iya. Gila. Aduh. Badan. Cuman dia Badannya fetishnya makan Barcelona sutet anjing, tuh. golong Barcelona. Kemarin itu depan gawang itu orang PSG. Astaga. Iya, Oh, oh iya, atas, iya yang dia atas. miss, dia miss. Iya. Iya. So, ada orang komen tuh nih kalau Barcelona udah masuk pasti. Dendamnya parah. Dan ini Si Sorloth. pertanyaannya adalah Chelsea kan mau dibawa kemana nanti setelah ini? Bukan dibawa kemana maksudnya setelah ini apa upgrade dari Chelsea yang kita bakal tonton gitu loh. Target ke depannya. Tadi baru gimana? Karena gue ngeliat Chelsea yang musim kemarin kan untuk musim pertama sih oke banget ya, masuk Champions League, menang Conference League, bagus gitu loh. Cuman dengan pembelian Delap dan target lainnya, siapa nih bakal dibeli? Apakah nama-nama kayak Delap lagi? Karena menurut gue Delap kan ini Tapi potensial kan. menurut gue sih Chelsea nggak bakal beli banyak sih di depan lagi sih. Iya, paling back sama kiper Iya, ya, makanya dia dia Sanchez juga bagus kemarin. ya kemarin kan tapi udah deh, kalau Sanchez gak usah ngomong. 80 match sebelumnya kan jelek mainnya. Ya, maksudnya kan Ter Stegen juga kosong sekarang. Ya, Bisa. Terus ada beberapa Tapi, opsi dia kiper-kiper lain tuh dia yang mau beli masih mainan ya katanya. 5 Mainnya juta bukannya bangke. batal, bukannya batal. Nggak mau batal deh, Milan Batal. tersinggung. ya pokoknya Oh, batal. Batal lah, 5 Pokoknya juta, 20 juta. sebego-begonya Iya, Todd 5. Boehly pasti mereka udah tahu Iya. depan tuh udah penuh. Maksudnya iya. dengan segala kekurangannya Chelsea di depan lebih kurang di Makanya belakangnya ngincer Chelsea. kiper kan. Di belakang. Jadi kayak nggak bakal. Ya intinya Chelsea ini Ke menurut Osimhen gua sih. Delap, spesifik Delap ya karena kan highlight pemain Delap menurut gua striker yang apa bakal upgrade Chelsea banget dan bisa dia hampir selalu fit, available dan kayak Enzo Maresca bilang kalau Delap ini bakal jadi striker nomor satunya Inggris. Oh, Dan iya. kalau Maresca? ngomong gitu. Nah, dengan kalau misalkan dia bisa nunjukin selama satu musim nih main di Chelsea seperti ini, ya bukan nggak mungkin walaupun masih ada Harry Kane ya. Ada Harry Kane, Cuman bro, di gila lu. berapa musim depan lah. Iya, Beberapa 3 musim tahun lagi depan bisa jadi. atau seenggaknya bisa geser Watkins, bisa geser. Oh iya, Jelas, jelas. Ini jelas, jelas. jadi Itu jelas. Itu Bisa- orang pakai Watkins kan. Iya, betul. Gua dendam Iya. sama dia. Anjir itu FPL ya. gue rusak gara-gara Watkins. Terakhir bangke. Jadi good game lah, assist buat Delap dan Good game, good game. mainnya bagus. Kita next ke Dortmund 0-0 lawan Fluminense. Nggak nonton. Menarik, Ja- jangan- menarik. Nonton. Terus ada, ini juga sebenarnya seru nih, Boca Junior sama Benfica. Dua-duanya dapat kartu merah. Oh yang ini dua preman, Dua dua tim, preman, iya. dua tim ini Tim ormas rusuh. ini dua Iya, ormas. Dua ormas. Angel Di Maria golin penalti. Iya. Otamendi golin. Terus ada si siapa ini Merentiel dan Bataglia. Itu temennya Messi dulu waktu kecil. Messi.
Ya pokoknya ini game yang cukup berimbang karena shootnya juga 10-8 dan possession juga ya kurang lebih lah. Tapi ada highlight menarik sih. Apa? Ada match tersebut Di Maria sama Otamendi golin, ditonton sama teman-teman Argentina. Itu yang dibuka. Enggak, yang di teman-teman timnas ya kayak pada nonton Paredes. Oh lagi nganggur Redo juga. Gilipel, segala macam nonton juga gitu. Depol juga ikutan nonton loh. Gue lupa Depol atau siapa gitu. Pokoknya ada 3-4 pemain tuh yang Main. nonton. Squad di Argentina pas juara gitu loh. Itu kayaknya jadi ekstra motivasi dia. Ya mungkin ya. Kita juga harus bahas Dortmund sih karena ada momen di mana si siapa bentar penggantinya si Bayern. Pokoknya ada Thiago Silva di situ. Ya ada momen siapa sih pemain Chelsea Dortmund ya yang sabar guys. Oke dia ini pelukan sama Thiago Silva. Karena dulu pernah di Chelsea bareng. Ya Chelsea kayak di Dortmund. CLBK lah. Pemain Pemain Chelsea di saya main Dortmund. di Pemain Chelsea Apa ya? di Dortmund. Madsen udah pergi tuh. Ya pokoknya itulah, pokoknya dia Udah pergi maksudnya. pokoknya dia pelukan sama si Thiago Silva dan CLBK lah akhirnya. Oh, iya. Oh si ini Cukwuemeka. 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 Oh itu ya. Dortmund. Sekarang udah di Dortmund ya? Dortmund. Dia Ada masuk Ogu sebagai- Cuku, ada Cuku. Ada Cukurukuk, ada banyak Ada di Milan Cukwueze anjir. Cukwueze juga aneh tuh namanya. Iya. masuk sebagai subs dan dia main lawan Silva dan ada adiknya Jude si Job Bellingham Jobe. Main nggak? main sebagai subs yang dia milih nomor antik. Ini nomor dipilih kayaknya supaya ada story aja menurut gue sih. Apaan? 77 nomornya. Storynya? Ya maksudnya kayak nomor 77 nomor gue gitu. Parah. Emang sebelumnya dia 77? Ada kakak so asik juga emang. Iya. Ini udah punya Capek. musuh baru juga. Dia masuk Didikan orang tuanya kayak gitu. Iya. Ada kakak sama. Ya anak kompleknya begitu soalnya. ada pemain yang diincar Chelsea juga, Gittens main di situ. Ya gitulah, pokoknya 0-0 kurang seru ya. Kita ke match lain, nah ini di Inter. Debutnya Cifu Semalam, ya. Semalam tadi pagi. lawan siapa? Monterrey. Ramos ya? Ramos golin. Iya. Golin gimana Sen? Gimana, Sen? Sundul biasa corner. Iya, gamenya ya udah Inter dengan Cifu secara paper mah ya bandinginnya kalau bandingan sama Simone Inzaghi langit bumi ya. Tapi dia pernah ngelatih sebelumnya, masa? Parma. Akademi ya Parma gitu-gitu lah maksudnya. Ya bukan kayak Simone gitu loh, masih kecil-kecilan ya mau UMKM lah. Pelatih UMKM Baru membangun, gitu. baru membangun. Kembali Latih tradisi Itali tuh nggak jauh-jauh dari mantan pemain atau enggak pelatih itu aja. Muter doang. Muter kayak Gattuso juga. Milan dengan Max ya kayak Milan dengan Max Allegri-nya. Terus Juve udah confirm Igor Tudor lagi, Sarri comeback Lazio, Roma Tapi dengan Igor Tudor nama baru juga lah hitungannya. Nama baru hitungan. Dibandingkan Allegri dan iyalah. Igor Tudor. Oh, ini Saya mah rasa. podcastnya Om Deddy. Close the door. Oh, close the door ya, oke. Nah, maksudnya pasti berkecimpung ke situ. Pertama soal budget itu paling nomor 1 di Italia Gue sih. penasaran cara main nih Sen. Maksudnya emang belum kelihatan sama match ya? Belum. Tapi hal yang menurut lu kelihatan dengan Filosofinya Apa ya, bakal kayak gimana? yang sejauh ini gitu. Kalau gue lihat dia akan mempertahankan apa yang sebelumnya gitu loh dengan materi yang ada gitu. Paling ntar dia nambah 1-2 pemain. Cuman kalau dibilang wah dia bakal mungkin rubah formasi, gue belum lihat ke arah itu. Karena statement dia juga masih general. Dia kan baru diangkat berapa seminggu 2 minggu lalu. Jadi akan kelihatan setelah di liga sih menurut gue. Dia sekarang pakai pakem yang ada, nggak mau ngerubah karena dia nggak punya waktu dan dia cari aman gitu. Dia mau sejauh mungkin. Jadi belum ada something arahnya ke sini enggak sih? Belum ada gitu Cifu. Tapi lagat-lagatnya kelihatan bakal mau ngerombak apa? Enggak, kalau Apa ngerombak mau pakai sistem Simone? sejak kalau dia komposisi sama gua rasa nggak bakal dirombak sih. Kecuali memang ada beberapa pemain yang cabut. Jadi nambah paling ya. Ya, dia akan tuker dan dia mungkin bakal merubah sedikit-sedikit. Cuman sayang sih kalau dengan komposisi squad yang sekarang yang di hari ini ya. Itu menurut gua pakai yang lama aja. Terus kalau matchnya Ramos golin orang heboh banget apa sih? Oh, Ramos ngajarin Bastoni loh. Baik banget gue bilang. Ya tahu lah itu siapa yang Ya. fans mana yang Yo, berisik gitu. Iya. Itu gue setuju lah. Apa? Kalau diksi Ramos yang ngajarin Bastoni, ya Ramos udah. Ya ini kan karena gol aja, Mat. Maksud gua. Les karirnya gimana? Ya bukan maksudnya kalau nggak ada gol kan nggak bakal dibahas kayak gitu juga. Ya bukan. Maksud gua agak lebay aja narasi kayak gitu.
mungkin lebay ya, tapi Iya. diksi yang masuk. Ya diksi Ya, masuk atau atau cuman mungkin gara-gara golnya sundulan kan Ramos ikonik dengan hal itu. Iya. betul. Orang-orang Terus juga kangen dengan itu kali. iya mungkin kan Kalau- kalau Liga Meksiko harus pakai VPN nonton dan mereka nggak bisa Kalau lihat. bahasanya Medina yang ngajarin Bastoni baru nggak make sense. Apa? Medina itu partner kirinya kan 3 back tuh Ramos, Oh Guzman, iya Medina. betul ya. Kalau Ya ini diksi momentum ya, aja sih nggak masalah Medina ya. baru nggak masuk. Cuma buat gua agak ini cuma sama Lautaro golin. Iya. Ya Inter pokoknya lu akan lihat tim-tim Eropa yang ngegasnya di knockout stage. Ini bakalnya seri menang-menang 1-0. Terus gak akan kayak Inter belum bakal kelihatan seperti apa mainnya gitu. Iya. Karena Gifu juga pelatih dadakan gitu loh. Simone Inzaghi juga pergi juga dadakan gitu loh. Pas dia kalah dia dapat tawaran. Sebenarnya kan ya itu murni Zidane. Enggak, sebenarnya ada dadakan itu tawaran udah dari 2 bulan 3 bulan lalu. Agree-nya itu ketika Zidane nggak mau. Maksudnya Oh, gini. agree-nya. Jadi second optionnya si Al Hilal ini si Inzaghi. Simone Inzaghi. Persepsinya Zidane. Awalnya Zidane dulu gitu. Ya Zidane tuh mau kontrak 2 tahun gaji 100 juta euro nggak mau. Kenapa? Karena Zidane nunggu Prancis after World Cup. Itu yang dia mau. Padahal mah kalau dia ngincer duit ya bisa aja kayak Iya kan? ada agreement kalau Cuma Prancis kan manggil gue mau. Reputasi bro. Si Al Hilal belum main ya? Belum. Nah, ini makanya nih Penasaran kita juga. mau- Ya. Kita Reputasi bahas hancur. ke match-match yang ada 4 match nih yang Upcoming. upcoming Upcoming, lah. Nanti malam jam 11 ada City, City lawan City, ya. Wydad. Ya. Terus Wydad jam- dulu gue suka nonton tuh. Jam Itu bagus itu. Ada Madrid juga. jam 2 ada Madrid. jam 2 ada Madrid Al Hilal. lawan Al Hilal. Iya. Ini Inzaghi udah ngelatih berarti ya? Udah. Terus Udah. ada Inzaghi abis landing langsung mimpin latihan gila lu. Langsung lari-lari. Lari-lari gitu. jam 5-nya yang pada nonton Pachuca lawan Salzburg. Wah, itu Wah, gua itu gua match bakal of live the stream sih. year. Itu. Gua bakal live Live stream. action. Lalu jam 8 ini yang nonton cuma papai doang. Al Ain sama Juventus. Jadi ada 4 match upcoming. Kayak bahas City dulu ya. Iya. City Wydad ya. Bob. Enggak, iya maksudnya kita nggak bahas match ya. Gue bahasnya City yang dimana dia baru datengin Ada amunisi baru. Renders. amunisi Ait baru. Nouri, Tijani, Cherki, Ait Nouri. Nouri. Iya. Dan nggak cuma itu, Nipan. 2 pelatih baru. Nipan langsung di loan ke Iya. ke mana? Ke Girona. Iya situ. Di situ Ya pokoknya. pasti di Ya. grup lah. Ya. Nah, gue mau nanya Nugi nih. Sama didatengin Pep Linders, mantan asistennya Klopp, sama Kolo Toure. Dulu Iya. dulu asisten di Leicester juga kalau nggak salah. Iya. Menurut lo gimana dengan tambahan amunisi ini? Apakah City akan dari awal nih bakal tetap sama dinamikanya kayak akhir musim lalu atau udah mulai bakal beda nih? Karena Enggak kan lah. Pasti berbeda karena menurut gue ya maksudnya namanya manusia ada kalah ada salahnya Iyalah. 1 kali 2 kali ya. Betul. Pep tuh di musim kemarin melakukan hal itu yang kita kira ini orang perfect banget, nggak taunya dia ada hal yang dimana dia ngeblank Ada kekurangan sama timnya apa? dia, baru kelihatan kekurangannya setelah dari 2009 2008 dia ngelatih Barca, baru ketemunya sekarang setelah 20 tahun lebih gitu. Iya. Itu satu poin yang dimana buat pelajaran buat Pep, dimana sekarang udah ada Rodri balik lagi, terus juga Reinders yang tipikalnya bukan dia bisa collab sama Rodri mundur agak ke belakang karena kan dia basicnya nomor 6 kan, nomor 6 yang lebih punya mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan nomor 6 yang lain kayak Rodri gitu. Jadi menurut gua akan lebih fluid, terus Cherki. dengan Reinhard Nouri kita juga tahu lah di Wolves Iya. gimana. Nggak perlu bicara banyak, kita udah tahu dia bakal bisa involve juga ke tim City ini. Cherki. Lu lihat nonton aja sendiri sama Prancis kemarin. Wah. Terus sakit, Bro. Terbang Pasti itu. nggak mungkin nih kita kesusahan kayak kemarin menurut gue. dan gue sih ada panik-paniknya ya sama City ya gini. Paniknya karena Harus lah. Haruslah. selain aku panik, transfernya signing Pep Linders itu pembuktian bahwa City ini mau upgrade secara permainan. Bener. Dia mau bermain nggak lebih monoton daripada biasanya. Dia mau main lebih Mungkin cepat. lebih gini. Lebih cepat. Nggak mau kehilangan sosok one man show kayak kemarin. One man show Pep gugur sendiri, nggak ada yang backup. Jadi ketika musim selanjutnya, ketika Pep lagi agak ngeblank, jadi ada yang nambel kayak orang-orang. Ngerti Iya. nggak sih maksud gue? Ya, sebenarnya ada hal lain sih bentar gua bahas. Terus ada gimana kemarin tuh kalau nggak salah gue baca ya di latihan City tuh benar-benar kayak dibagi porsinya. Kalau Pep itu dia ngelatih yang sifatnya kayak possession one two-nya di dalam dinamikanya. Tapi kalau Linders sih gue lupa, pokoknya dia lebih ke arah mainnya lebih direct gitu loh, mainnya lebih. Oh, itu butuh dia, tuh City tuh. Dia mencoba, jadi Pep ini amazed sama apa yang dilakukan sama Enrique, jadi coba mengadaptasi, Possession direct. tapi bukan
100% ya. Tetap dengan filosofinya dia, tapi dia coba lebih adaptif gimana main tuh lebih cepat di depan. Itu gila sih. Dan Enrique. lu baru juara kemarin juga ketar-ketir dong. Jujur kata-kata. Enggak, Makanya 3 pemain gila semua yang dibeli, Bang. Iya benar. Iya. Ini what if aja. Lu nih gue tanya sama lu Sen. City treble kemarin ketemu PSG musim ini menang mana? City treble. Gue sih ragu City menang. Enggak. Gue PSG, Gue yakin. gue Gue PSG. gila, enggak gue Bukan, demen gini. City tapi gue ngeliat PSG sakit Mungkin banget. orang gimana ya? Treble PSG itu kan orang nggak nyangka karena udah pas di babak knockout gitu ya. Iya. PSG-nya gila gitu. Oh, orang Enrique gini. Kalau lu flashback ke Enrique sendiri juga, Enrique treble di Barcelona juga melakukan hal yang sama gitu loh. Cuman City-nya, ya oke kolektifnya bagus kita akuin, keren direct-nya. Banget, Apakah lu bisa Gila. nanggulangin? Kita bahas di 2023 ya. De Bruyne dengan Haaland, menurut gua belum ada yang bisa solve. Striker Haaland ya di masa itu ya. Lu ketemu Enrique sekarang, partnership-nya ya. beda gitu. Karena City pada saat itu punya dinamika permainan 3-2-4-1 yang menurut gue lu main direct nggak akan bisa tembus. Itu memajukan Johnson ke depan itu menurut gue salah satu apa ya Master perubahan cepet taktik terbaik yang pernah ada. Itu efeknya instan banget. Lu banyak clean sheet, lu susah dibobol gitu. Jadi Dan udah menurut gue PSG nggak akan bisa menanggulangi hal itu dengan lari-larinya gini bertiga tuh 50-50 semua ya. Dari belakang juga lari. Betul, emang timnya Pep gini, Inter itu kan bukan tim yang terbiasa dengan press juga. Pep tahu gitu cara nanggulangin press itu gimana. Ini kan ibarat lu satu perguruan, lu beda umur cuma Satu setahun, alma mater. lu satu lapangan gitu. Jadi justru akan seru banget dan gak ketebak. Iya sih. Jadi kalau dibilang ragu, kenapa nggak bisa Pep 2023 kalau bilang dengan squad kita bantai Madrid habis, terus kita nggak kalah juga season itu. Kita banyak cetak gol. Jadi menurut gua gak juga sih. Wah, PSG bagus banget. Cuman kalau diadu ya Ya, Masih lah, maksudnya, masih ya, lah. maksudnya sebenarnya kalau fair-fairly 50-50. 50-50, Walaupun ya. pasti Iya. setiap orang bakal ada Betul. punya opini. Karena kan Mungkin orang PSG sebenarnya lebih ini, tersihir dengan ini. waktu final aja ya. Mungkin kalau finalnya nggak 5-0, gua rasa animo tadi yang lu bawain narasi itu nggak akan segede itu. Yang wah ini ngejar. Mungkin contoh Dembele tetap ngejar nih, ngepres semua depan-depannya. Iya. Tapi Soro cuma 1-0 ya udah. Iya. Ini kan karena 5-0 aja seakan-akan. jadi over glorify. Yes, Iya. gitu maksud gue. Sebenarnya ini tadi gue mau nambahin dikit yang tadi gue bicara Pep dan Pep ini, Pep Guardiola dan Pep Linders ini adalah kontrol lawan chaos. Dimana kalau lu bicara soal Linders di Liverpool itu Klopp itu mendeskripsikan ini tuh benar-benar tipikal pelatih yang punya filosofi itu pressingnya rapih dan ngasih chaos ke lawan. Dan itu yang menurut gua hal yang bisa ngasih nilai plus. Bener. Nilai plus ke City. Dan juga dia ngomongin masalah counter pressing di mana ketika tim lawan megang, kita tahu lah Pep counter pressingnya paling gila. Yang 6 second rules atau Iya. 5 second rules itu Iya, iya. yang ditambahin dengan intensitas Linders yang ini juga gua agak sedikit panik. Makanya gue panik banget yang apa yang dilakukan City gitu loh. Terus Pasti baca. di Liverpool dia itu kuncinya selain tentu Klopp juga punya lah. Dan sebelum Linders siapa dulu yang pindah dia? Edward. Bukan Oh, Edward. Edward. Itu Arsenal. Yang rambutnya ini siapa namanya? Yang meninggal ya? Bukan meninggal kok, meninggal. Bukan yang Oh, meninggal. Ada yang meninggal. Pokoknya Tapi itulah dulu Iya. gue lupa nama siapa, ntar bisa komen itu juga Asisten aja. juga kunci gitu. Jadi ini sebenarnya gue sangat penasaran nonton good ini mix. karena gue pengen lihat apa sih yang City bisa lakukan musim depan. Mungkin bukan match ini doang ya, tapi nanti udah masuk quarter final, semifinal gitu-gitu loh. Dan menurut gua ketar-ketir itu sangat normal karena bisa dilihat dari track record permainan yang mix. Ya bisa megang bola secara possession tapi secara nusuk juga bisa. Kita bisa lihat di musim ini ada Bournemouth, Bang. Di awal-awal kan kita ketar-ketir juga lihat Bournemouth. Iya. Iya. Oh, Dengan Cuman inkonsistensi aja. Iya, tapi di akhir-akhir mungkin emang menurunnya. Tapi menurut gua kalau dengan secara material yang punya City bisa main kayak Bournemouth, ya dengan di mix kayak gini ya bakal ngeri banget. Iya, jadi Soalnya karena kan sebenarnya gini, kalau kita tarik musim lalu ya, nggak serta-merta betul Pep secara mungkin taktikal kebaca atau dia banyak match yang kalah, tapi ada faktor lain juga yang gua sebenarnya pengen lihat nih. Yang paling pertama adalah soal penanggulangan cedera. Itu Ya. apakah musim ini atau seterusnya bisa di-solve? Karena kan dalam musim lalu itu banyak pemain cedera, gampang cedera. Nah, ini yang gue mau lihat Faktornya nih. juga Oke, lu cedera taktik IC lu menurut bagus. Ya, lu taktik bagus ya Ruba. Cuman kalau pemain lu cedera juga banyak cedera. Terlalu diporsir. Ya, yang kedua itu soal bukan luck ya. Maksud gua musim lalu City tuh bukan tim yang
underperform tanpa peluang. Tapi Gitu. konversinya kurang. Konversinya itu yang jadi Itu menurut gua berarti kita kurang direct. Udah. Itu bukan Gi. Kayak Haaland tuh berapa kali miss penalti gitu, harusnya bisa konversi gol. Oh. Ada berapa kali depan gol enggak gol. Itu maksud gue Tapi yang itu bukan berarti nggak hoki dong. betul. Kali. Maksud gua itu faktor yang kayak kita lawan apa ya, ada berapa kali itu Haaland gagal penalti lah, ini enggak gol lah. Itu tuh faktor yang oke, sistem lu jalan tapi lu nggak konversi jadi gol, dia membuat Cuma jadinya. percuma jadinya. Dan materi pemain juga lagi jelek lah bang musim lalu. Form, kita bukan materi. Form. Nunes gitu Nunes. Lu lihat 10 match terakhir. Bagus banget. Dan Pep seperti biasa, di akhir-akhir match nggak kalah loh. sama siapa? Oh ya, Enggak, itu di Liga. ya nah setelah beli Nico dan Marmush. betul, terus secara pakem juga akhirnya dapat nih. Ya. Menang. Nah, itu maksud gue mau lihat nih musim depan apakah emang fitness, gue pengen lihat. Mudah-mudahan ada yang dirubah dari sistem latihan mereka, itu mungkin ngaruh ya sih menurut gue. Iya. Bukan cuman forsir, oke semua Dan tim. Sen, sorry gue potong. Tadi kita udah harus move ya ke Ya. match selanjutnya. Oke. Madrid lawan Al Hilal. Tadi ngomongin fitness, ada tren yang akhir-akhir musim ini jadi tambah berotot dan tiba-tiba bisa bahasa Spanyol. Entah itu ngeliat Nggak usah prompter. dibahas lah udah lah. itu entah ngeliat prompter apa enggak sih? Kalau ngelihat tapi aksennya fasih. Masya Coba Allah. coba ajar tuh dia Berat tuh orang. Beneran. Gua awalnya nggak kesel bang, beneran. Pas dia pindah gua nggak kesel. Pas makin lama makin berat nih orang. Karena jadi itu Setahun tuh bang kayaknya bang. itu bukan Duolingo loh. Iya. Kesannya udah nyiapin banget gitu. Fasih loh itu loh. Nyiapin berarti. Iya. Oh berat tuh orang. Gimana lu ngeliat tren besok bakal debut nih kayaknya lawan. Ya tapi gue Al Hilal. coba ngilangin sisi bias Liverpool gue dulu Iya, ya. iya. Maksudnya ya ini something to watch banget lah, something to see banget dengan sistem barunya Alonso dibawa ke Madrid. Mungkin Kepo masih main sih. 3-4-3-nya gimana kita lihat. Tren mungkin bisa main di midfield nggak ada yang tahu atau ya balik di wingback lagi. Menurut lu 3 ngasih? Sabi Masih lah, ngasih 3 dia. masih. Oke. Terus? 4 gue sih. Ya, makanya gue penasaran Nah juga. ini menurut gue makanya gue penasaran bang. Dan gue ya mau lihatnya maksudnya tren bakal Iya. dijadiin apa gitu di sistem Mas Xabi. Iya. Apalagi kan Tapi balik lagi itu nih. ngeselin banget bang. CWC nih Oh, berat mindsetnya gue nggak tahu mindset para dengan terlepas dari price segala macam. Mindset pramusimnya ada apa enggak? Ada, Ada dong. Nah, kalau ada ada. mindset pramusim berarti dia trial and error juga walaupun Pasti. price. Iya, Pasti makanya lah. Karena dia setahu gue ya, setelah CWC ini nggak ada, ya mungkin cuma nggak gini. Kalau kita tarik sebelum CWC kan ada tuh ya International Championship, itu kan juga panjang. Iya, yang main ICC. pagi tuh, yang di Iya, US. yang di US yang kita ketemu ini, Kalau yang itu ada di beberapa kalau itu benua. pure preseason kalau itu kan. Ya, cuman nih kayaknya akan dibuat lebih serius karena sayang lu udah jauh, lu nggak mengoptimalkan kompetisi yang ada gitu loh. Karena Iya. ini lumayan gengsi gitu ketika lu udah masuk ke knockout stage apalagi gitu. Sebenarnya gue perasaan dari Madrid tuh adalah Dian Huijsen. dia ini bakal main 4 back dulu apa 3 back dulu. Itu Feeling satu. gua empat. Itu yang kita Lompat tuh. kalau kita main 4 back siapa nih tengahnya? Apakah Rudiger Huijsen? Sama Matsumoto itu siapa namanya? Huijsen Matsumoto Asensio, siapa? Itu yang baru. Mas Tantuono, Tsubasa. Mas Tantuono. Mas Tantuono, Franco, Nah. Mas Tantuono. Dan apakah tengahnya bakal tadi Huijsen Asensio, Huijsen Rudiger atau Huijsen siapa itu kan menarik ditonton. Kalau kanan sih kayaknya menurut gue bakal tren ya. Dipegang tren. Bakal tren, tetap tren. Karena harusnya kan Carvajal atau Vasquez kan. Tapi kan udah balik juga ya? Udah. Udah balik training, udah balik Feeling gue apa ini sih bakal tren. Masih tren ya. Ngomongin kiri Mendy. kalau udah main mungkin. Nah, terus apa main 4-3-3 dia katakanlah main 4-3-3 soalnya musim depan Konate ke Madrid. Nah itu. free lagi. Ini tahun depan kontraknya habis. Gue gak pernah nge-hate Madrid ya ini di akun gue ya. Kalau Konate beneran, dia kan ditawarin kontrak juga kan, perpanjang kontrak. Kalau nolak terus Nolak udah bang, udah nolak. Ya Terus udah. Madrid juga approach. Kalau Konate bener ke Madrid, wah, Lu kesel sama Madrid? enggak TikTok gue bakal jadi kayak pandit diaspora. Isinya full Madrid gue. Ya dan juga Gua nge-hate. depan nih dinamika yang main di kiri bakal Mbappe atau Vini kan kalau Ancelotti udah clear message-nya main di kiri Mbappe awalnya Vini Mbappe di 9. Nah ini dia mikir nggak ditonton apakah mungkin malah dia main 4-4-2 atau Sabi gimana? justru ini Sabi kembali tuh- ke penonton kembali ke pelatihnya ya Iya. maksudnya. Siapa yang komen tuh Mbappe harus belajar kayak Angri atau siapa ini Angri yang komen ya man Gimana yang ngomong? soal ngomongin adaptasi itu. Lu nggak bisa alasan lu mau di sini ketika lu di tempat ya dan gue lupa ya itu kayak awal musim deh itu sebelum Mbappe akhirnya Mbappe kan pindah. ngebuktiin Ya, perform main kan settle lah. Ya, jadi tapi menurut dia- gua Mbappe akan di tengah, Vinicius akan di
kiri. Tapi kita bisa lihat juga kecerdasan Xabi Alonso dalam Iya. mengolah taktik nih Atau bisa mungkin di dia kemana-mana dua, ini ya. Iya. Bisa, maksudnya banyak potensi yang bisa di Iya. kotak-atik karena semua kapasitas pemainnya bagus-bagus. Ya cuman jangan kayak maksud gua untuk fans Madrid, nggak ini gue serius. Jangan berekspektasi kayak Hansi Flick di Barcelona musim pertama gitu loh. Ya. Please. Malah jangan gua gitu. bukan khawatir, gue pengen Madrid terbaik ngeluarin kemampuannya gitu loh sebagai klub besar ya. Cuman Gitu ya. biar seru lah. Cuman takutnya approach dia gagal di musim pertama, akhirnya jadi chaos, itu yang menurut gua akan disayangkan gitu. Jangan Hansi Flick kan treble domestik, terus semifinal CL gitu. Ya mungkin lo akan melihat Madrid yang bisa juara atau nggak juara lagi gitu loh, tapi dengan progres yang lebih baik. Iya. Ini 2-3 tahun menurut gua yang harus dikasih kesempatan Project-nya. buat- Iya. Ya setuju. Project gua. awalnya. Apalagi Jadi Xabi apapun mau dia 4 back, 3 back, biarin aja. Liatin aja. Biarin aja. Ya, baik lagi si Xabi juga pelatih maksudnya bukan prematur ya. Kayak masih inilah kinyis-kinyis lah, Iya. pelatih kinyis-kinyis belum. Cuman dia setahu belum gua banyak dia pengalaman. udah awal tuh udah tegas. Ini bagus sih langkah movement yang pelatih muda dia bisa Kalau lu tegas. nggak pressing lu nggak bakal main di tim. Iya, Kalau gitu. lu nggak lari lu nggak Iya. bakal Ada ada respect begitu. dia gitu ya. Hah? Biar anak-anak Gue yakin muda pasti banyak. respect sih. Iyalah harus lah, maksud gua Sangat nggak bisa menye-menye gitu loh. Iya. Dan lu kalau ngomongin Al Hilal ini kan kalau nggak salah klub yang kebanyakan diisi pemain utama Saudi. Starting ya? line Atau hampir- Saudi. Oh enggak, sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak? Starting line apa itu udah hampir semua Bule-bule. kipernya. Bukan, maksud gue Hilal ini kerap jadi tim yang jadi starting pemain timnas national Saudi team. nih. Oh betul, iya. Biasanya main di maksud Hilal. gua main Iya, di iya, Al iya. Hilal mayoritas pemain Main timnas. iya, Iya betul, iya, iya. iya. Pemain Arabnya. Iya betul, itu ya, Iya. itu ya. Ditambah pemain-pemain ya yang dari luar ada Bono, kiper Bruno, Maroko, Koulibaly, Cancelo, Malcolm. ada Lodi, kanan Lodi di Iya. kiri, kanannya ada Cancelo bener, ada Ruben Neves dari Iya. Wolves, ada Milankovic dari Lazio, Ya, terus ada itu pasti kenal nih Aldo Sari itu main Saudi ya. ya. Salman Terus Al-Ansari. ada si Mitrovic Mitrovic. dari Fulham, ada Marcos Leonardo dari siapa, dari pemain Brazil nggak tahu dari mana. Terus ya Baca aja intinya- line apa ada? Coba. Maksudnya Line-up-nya- pemain-pemainnya. Ya karena nih kan beda ya, ini kan bakal main 3 back. Pasti atau nggak tahu sih Inzaghi bakal ngadopsi gimana. Cuma kalau ngomongin wingback, nih pede sih wingback dia ada Cancelo sama Lodi nih. Tinggal tengah berarti Koulibaly di sama Al-Bulaihi sama Al-Dawsari paling. Ya kan? Al-Dawsari bukan di depan. Enggak back tengah. Masa? Ini Al-Bulaihi Al-Dawsari. itu. Al-Bulahi back. Enggak nih Al-Dawsari sama Al-Bulaihi. Salim Al-Dawsari mid. Oh Khalifa Al-Dawsari nih. Apa? Oh, bukan. Oh beda ya? Oh ya ada Nasser, ada tiga dia Al-Dawsari, Saleh. Oh, Saleh, banyak. Naseh sama Ada Khalifa. Al-Ghanam juga, Al-Ghanam. Ada Al-Nassr. ada Al-Ghanam Iya. kiper. Enggak, Khalid Al-Ghanam ada nih. Oh, iya. Berarti marga. Iya, iya. Ya, Panjaitan di sini ada berapa? Banyak. Ya pokoknya menarik lah Kayak sistem Garden. yang bakal dipakai Hilal juga gimana. Apakah tetap bakal main 4 back atau 3 back? Dan kan kalau Inzaghi sebenarnya mainnya agak ribet ya. Gila Maksudnya sih. ketika lu teradopsi itu kelihatannya gampang, tapi sebenarnya adaptasi Ngebangunnya ke sana tuh Perlu agak waktu. ribet, perlu waktu, lu rotasi sini, rotasi sini. Jadi menarik sih tonton sih tim-tim yang Ya. sama-sama. Dan kayaknya Inzaghi ini short term dari situ karena ini kontraknya cuma 2 tahun kalau nggak salah. Oh iya. Ya, Buat CWC doang ini. Gak ya buat dominate si siapa Liga Arabnya juga gitu. Iya. Gua gak ngerti jadi orang Arab tuh. Semua klub bagus, pemain bagus Bukan. tapi satu grup. Jadi kayak nggak ada filosofi terhadap klub sebuah klubnya. Ya belum. Rivalitasnya gitu kan. Iya, kayak beda lah. Misalnya lu beli ini setelah waktu nggak taunya bikin makanan. Tapi gue suka banget minuman ini. Oh. Tapi yang berani itu ngeluarin makanan juga minumannya. Ini kan satu. Nggak masalah kan Ini palanya oleh juga kan gitu. Iya kan? Masalah kan ya, dia kan di 2034 targetnya ya untuk Piala Dunia itu. Jadi ya emang bakal adu lomba. Mereka kan gengsi sebenarnya. Adu gengsi antar Duit juga mereka. banyak banget juga. Iya, jadi ya udah. Ya, lahan buat pemain-pemain dan si pelatih gitu buat yang latih sana. Ya. Gitu. Terus kita juga bahas tadi Mas Tantono, ini kan pemain yang juga diincar PSG sebenarnya. Tapi ketika Madrid nelpon dia langsung karena Xabi Alonso ngasih kayak garansi bahwa nih pemain bakal dapat porsi yang pas lah, dapat entah itu langsung starting atau mungkin pelan-pelan diintegrasi. Intinya dia bakal dapat porsinya. Ini kan juga jadi pertanyaan ke Rodrigo yang diincar beberapa tim di Premier League juga, apakah dia bakal stay apa enggak. Dan ini juga dinamikanya Rodrigo ini bakal dilihat di CWC ini, dia dipakai apa enggak. Kalau dia nggak dipakai, mungkin dia akan cabut gitu Tapi loh. kalau kata Alonso
ini pemain tetap gitu loh sejauh ini ya. Ya itu menurut gua main-mainan. Ya aman sih. Main aman aja sih. Kalau mau bagus sini yang keluar. Iyalah. Iyalah. Ya gue juga bilang gitu. Suruh pensiun. Rodrigo taruh kiri, kanannya yang kreatif. Waduh, Guler mantap gitu. banget, Kan iya. ada Guler, ada Brand. Karena nih pemain Arda Güler ke Milan lah, udah ngapain lu di Madrid? Ini tadi Arda Güler tuh juga Alonso bilang dia bakal jadi pemain yang sangat penting Nah itu. di sistem bermainnya Gua karena sangat pemain yang butuh. mobile. Dan gitu. butuh juga. Bagus loh. Dan Brahim Diaz extend kontrak ya. Iya. Sedih nggak bang? Hah? Sedih nggak? Itu pemain bapuk anjir. Oh babuk. Tapi di Madrid ya sebagai subs oke lah. Ya dia emang sebagai subs, dia kalau Di Milan nggak? waktu di Milan yang gue lihat bagus cuma kalau dia golinnya kalau ini kayak dia nih main bagus se-match nih 5 match nggak kelihatan gitu. Iya. Ya mungkin Milannya jelek cuman yang maksudnya bagus selebrasi dia sama Theo lah ya. oh, itu keren Ya, banget. iya. Ya, masuk. Ya pokoknya juga tadi Modric ini jadi terakhir kan di Iya. CWC habis itu dia Ke Milan. emang fix ke Milan. Kalau dari sejauh ini dari siapa Igor siapa sih nama itu ini Ya, pokoknya Milan, itu ya ngebet banget sama Modric itu ngasih lampu hijau. Jadi dia tidak tidak menutup kemungkinan untuk ke Milan, tapi dia mau fokus Iya. CWC dulu dan itu sama Granit Xhaka. Ya. Wah Dia itu ambil gua juga. wah cakep banget sih. Maksudnya Iya. perpaduan Xhaka sama Modric sama Yusuf Fofana nanti kan hilang Reinders Yusuf ya. Fofana apa Yusuf Fofana nih apa? Main Milan. Ini maksudnya emang Perpaduan yang sekaliber. pas. Kan kalau Nggak, Xhaka- bukan maksud gua. kalau Xhaka Dia ini- perlu dampingan Xhaka sama si Modric ketika lo. Gitu. Terus Kalau saya kan lebih anchor. Anchor, ya. Ya. Modric lebih bisa ke kreatif, mobilitas, betul. kreativitas. Dia sebenarnya kan bakal Yusuf jadi dua. Fofana ini apa? Jadi dua dia sama Dia box to Modric. box ya, box to Iya, box box ya. to box. Adanya Wesley ya dia. Hah? Wesley Bisa. Fofana. Bisa. Terus dan Milan juga si Allegri mau ngambil Chiesa sama Vlahovic. Wah, biasa. Vlahovic itu kemungkinan besar dijual sama Juve. Igor Tudor Kiesa nggak mau. pakai juga ya. Chiesa kalau di Itali Iya, terbang-terbang. Iya. Maksud Di gua Itali terbang. Arne Slot zolim sih bangke nih orang, gua entak banget gitu loh. Dia sampai nggak dipanggil timnas kan gara-gara nggak dapat minute play. Kan salah Arne Slot. Kan nggak dimainin, Salah nggak Arne dimainin. Slot lah, Salah. Sama sekali nggak Nggak, dimainin. masa- Bukan gara-gara Dia- kualitasnya. Enggak, jujur gue orang yang Coba lu membela Chiesa ya. lu mendingan Nunes atau Chiesa? Oh ya posisinya kan beda juga ya. Ya maksud Beda, gua kalau beda. suruh pilih. Ya Iya. Chiesa lah. Ya Salah. udah. Enggak soalnya Cuma kan beda. Enggak, soalnya dia role-nya. dimainin cuma berapa 5 kali. Jahat loh. Sekalinya dimainin itu lawan Plymouth di mana kita kalah di FA Cup 1-0. Dia mainnya juga jelek, tapi kan itu cuma sekali doang, Bang. Mungkin masih Arne beberapa Slot bulan punya- sekali doang mainnya. Arne Slot Iya. punya mentality yang Kita Enggak lah. buat tim gitu. Yang Nggak penting bisa. menang. Iya, ya itu- pokoknya itu- intinya siapapun yang zolim, Chiesa menurut gua ke Milan ini jadi breakthrough-nya dia lah. Iya. Terus setuju. balik Itu good move buat dia. balik Gua lagi sangat ke mendukung. Madrid, kayak itu aja ya, menarik tunggu ya. Xabi lawan Inzaghi Iya. sama-sama debut. Kita ke match terakhir Juve lawan Al-Ain. Apa ya? Match apa ya? LN itu mata. Iya. Ain. Jadi intinya Mewah tuh. ini Al-Mata. Igor Tudor ini akhirnya resmi kan jadi Ya. berarti ini pertandingan resmi Igor Tudor pertama setelah Ya, jadi sebelumnya kan interim. Iya, iya. Masih pertandingan resmi Iya. sebagai pelatih resmi Yes. lawan Al-Ain ini, dan menurut gue Juve harus ngincar menang sih terlepas dari kualitasnya. iyalah. Karena menurut gue Bu duit. untuk duit dan Duit lain-lain lah. penting banget. Juve di kemiskinannya parah loh. Semua tim Itali kayaknya ya. Iya, Jadi orang iya. Inter Juve aja harus ini masuk ke strata dapat raskin itu orang kalau dia. susah. Ya, kalau ngomongin Juve sama Igor Tudor kemarin, menurut lu apakah dia udah balik ke form yang oke gitu? Karena kan sempat merosot habis itu masuk Champions League. kan? Sebenarnya dibilang merosot enggak ya, lu pertahanin Mota akan lolos apa? Mungkin merosot mindset ketika terlalu jago parah Juve tiba-tiba turun jadi kesannya merosot. Kagak, dari zaman Allegri jilid 2 juga udah merosot gitu. Yang jadi masalah kan Mota ini kayaknya banyak suara-suara yang gak demen sama dia gitu loh. Dia orangnya cukup stretch waktu dia masuk Juve. Emang sih 15 kali seri itu walaupun lu gak kalah ya. Berat lah tapi 15 Venezia kali. juga seringnya banyak di degradasi. Iya. Iya, Iya. terus yang Mota ini kan Venezia prospek jangan. banget ya. Ngeri kali. Lu pelatih prospek, mungkin gue inget kalau flashback David Moyes gitu ya. Waktu di MU cuma 8 bulan 10 bulan, ini sama kasusnya kayak Mota. Jadi kalaupun Igor Tudor sebagai interim gak bagus-bagus amat juga, ada kalahnya, menangnya juga menang-menang gitu. Ini si Muani udah balik ke PSG belum? Yang gue tahu dia tidak mau balik ke PSG dan PSG tidak nerima. Oke. Kemungkinan apakah dia akan Nah, kalau Vlahovic ditendang, feeling gue si Muani bakal Masuk. permanen di Juve. Gitu karena Wah, ini lebih bagus sih dibanding Vlahovic menurut gue. Walah. Oh, jangan berat dong. Dengan Ya mereka pokoknya mereka Jadi kan pasti- sebenarnya selera pelatih. Iya. Allegri mau banget untuk Vlahovic dan gue setuju sih Chiesa Vlahovic tuh perpaduan yang bagus lah. Gitu. Cuman Juve ya buat cash flow kembali lagi ya kan. Dan kontrak Vlahovic itu 3 tahun lagi. Gue yakin banget. Si Muani nggak mau ke PSG gara-gara udah rame di depan. Siapa? Muani, maksudnya kalau Muani nggak mau ke PSG lagi gara-gara udah cukup. Iya. Oh. Dia emang nggak dapet tempat dia. Gonzalo Ramos juga kurang lebih ya.
Karena kan gini, di sistematika PSG itu kan Doe, Farad Skelia, si Dembele, Barcola. Lee Kang-in, Ramos sama Muani. Nah, Muani list paling bawah kalau lu urutin gitu ya. Oh. Ya. Jadi opsi bener-bener Jadi terakhir terakhir gitu loh. Dan mereka juga lawan Al Ain ini bakal ngandelin seperti biasa Konseka dan Yildiz. Ya, Yildiz Konseka. Ya, Pai, mumpung ada ini nih. Kalau Muani udah balik ke PSG belum ya? Belum ya. Belum, setahu gue main cewek kok. Ya pokoknya ya biasa Locatelli, Kevin Turam. Jadi menurut gue Ya, ini juga jadi Kopenhagen. ajang awalnya Juve juga lah untuk musim depan. Oke guys, itu aja guys untuk Oke. CWC. Kita udah bahas tadi dari awal dan ada review match, ada preview untuk beberapa match ke depan. Jadi kita tunggu aja nanti gimana match Madrid, Juve, sama satu lagi siapa tadi? Atau lagi Madrid, City. Juve, City, Chelsea. dan belum. match lain lah, dan Oh, match yang lain upcoming. upcoming. Itu aja. Yang belum subscribe Grombol bisa subscribe. Yang Semoga belum- menghibur semoga CWC. menghibur CWC dan seru. menghibur. Kalau seru Juga ya. kita lanjutin Ya. aja nih Dan- preview-preview lebih sering ya. Iya. Kalau seru. Semoga menghibur. Tapi Makanya kenal kita- konser pasti sih kita lanjut ya. Dan juga follow akun-akun kreatornya Darsna Fox, Nugi Nugget, Pandit Diaspora, dan juga Juliano Sport. Itu dia guys. Let's go. Let's go.